Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan kabarnya selalu baik ya, dan selalu dalam lindungannya. Terima kasih buat yang sudah mendukung, mudah-mudahan teman-teman semuanya sukses, dilancarkan segala usaha, rezeki juga berlimpah ruah ya teman-teman ya. Dan bagi yang belum sekarang juga di like, di subscribe, jangan lupa tekan lonceng notifikasinya. Bila mana nanti saya membuat video-video baru, teman-teman langsung dapat mengaksesnya. Oke, gini teman-teman. Di pembahasan saya di channel ini pembahasannya perabot dan elektronik rumah tangga teman-teman ya. Itu. Jadi banyak yang menanyakan terkait dengan listrik di rumah tangga yang didapati boros gitu teman-teman ya. Dan sebelum nanti akan saya praktekkan bagaimana cara mengecek listrik kita kenapa boros, apa itu terjadi kebocoran listrik atau bagaimana. Itu di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu bahwa di sini saya bukan petugas listrik ya teman-teman ya. Dan nanti jangan ada yang tanya tentang bagaimana cara mengatasi KWH error atau sebagainya ya gitu ya. Di sini pembedahannya adalah banyak yang menanyakan terkait dengan penghematan listrik teman-teman. Nah gini, jadi untuk penanganan listrik memang yaitu sejak lama ya mengharapkan bahwa pengguna listrik itu listriknya dapat dihemat gitu teman-teman. Namun semua itu tergantung bagaimana sistem kita, cara penggunaannya dan sebagainya teman-teman ya. Kalau untuk instalasi sudah bagus, sudah benar, tidak terjadi kebocoran, karena sekarang kan menggunakan KWH pintar teman-teman ya. Jadi kalau ada kebocoran listrik bisa dideteksi, bisa dilihat di sana. Nanti akan saya kasih tahu bagaimana cara mendeteksinya gitu. Kalau instalasi sudah benar, kita tinggal mengecek elektronik yang kita pergunakan teman-teman. Jadi elektronik yang kita pergunakan itu apa saja sih sehingga menjadikan listrik itu boros. Dan lagi di sini juga di video sebelumnya saya sudah membuatkan video bagaimana cara menghemat elektronik kita seperti yang sudah saya praktekkan pada setrika dan Magicom ya. Itu bisa dihemat dengan alat yang sudah saya ujikan. Silahkan dilihat di video saya sebelumnya dan silahkan dipraktekkan saja. Paling tidak itu dapat mengurangi beban listrik bulanan kita teman-teman. Oke, kita kembali. Nah, kalau sudah kita cek elektronik yang kita pergunakan, baru nanti bisa diketahui dari mana penyebabnya gitu teman-teman. Kalau di sini saya lihat untuk elektronik yang tidak terasa namun itu menyedot beban listrik yang banyak karena terlalu lama penggunaan sampai seharian full, itu biasanya dari televisi teman-teman ya. Kalau televisi dulu saya pernah ngecek untuk televisi yang tabung itu 80 watt ya teman-teman ya, 80 watt. TV saya dulu itu ukurannya itu 17 inci ya, 80 watt itu TV tabung. Sementara kalau televisi LED ukuran 21 inch itu hanya 20 watt. Coba bayangkan teman-teman. Kalau secara hitung-hitungan kasarnya, kita menyalakan TV tabung 1 malam, itu buat nyetel TV LED sudah 4 malam teman-teman. Nah itu hal yang kecil, namun sebenarnya itu menyerap daya listrik yang cukup tinggi karena penggunaannya biasanya terlebih kalau punya anak-anak kecil itu sampai 24 jam itu dinyalakan semua teman-teman. Gitu ya. Nah, dari situ sudah bisa kelihatan. Kemudian alat-alat yang lain yang bebannya besar ya seperti setrika, Magicom, mesin cuci, kulkas dan sebagainya. Itu harus benar-benar dipahami sehingga teman-teman tidak
tidak punya pikiran, wah kok listrik rumah saya boros banget, cepet habis ya. Itu tergantung penggunaan elektronik teman-teman gitu ya. Kalau lampu sih saya kira nggak terlalu berat karena emang hanya dibutuhkan saat malam saja. Kalaupun siang juga nggak semua ruangan itu dinyalakan ya teman-teman ya, gitu. Nah, itu mungkin sekilas ya, bisa dijadikan sebagai masukan saja buat teman-teman. Dicek saja, dicek instalasinya sudah benar tidak, kemudian dari penggunaan elektronik yang teman-teman gunakan. Jadi nanti kita bisa hemat ya teman-teman ya. Nah, dari kata hemat saja sebenarnya kalau menurut saya itu sudah berbagai makna yang didapati di sana teman-teman ya. Ini boros listrik, sekarang kita hemat listrik. Nah, dari kalimat hemat itu kalau menurut saya ini sudah berbagai makna yang harus kita ketahui ya. Dari kata-kata H, kemudian E, kemudian M, A, dan T. Untuk menjadikan listrik hemat, kita harus memahami satu huruf terlebih dahulu, H. Harus kontrol penggunaan. Ya, ingat ya, H itu harus kontrol penggunaan. Kemudian E, elektroniknya terutama, karena elektronik itu memang banyak sekali penyerapan listrik di sana. M, menyesuaikan kebutuhan. Nah, ini menyesuaikan kebutuhan. Kalau misalkan pas kebetulan televisinya masih televisi tabung gitu ya. Jadi harus benar-benar penggunaannya dikontrol, jangan dinyalakan sampai 24 jam ya teman-teman ya. Kalau mungkin untuk televisi LED ya mungkin kita masih ada hemat-hematnya sedikit ya, walaupun dinyalakan 24 jam karena emang serapannya juga sudah beda jauh, 80 dan 20 watt. Kalau untuk ukuran 21 in lah mungkin gitu teman-teman ya. Kemudian A, agar tidak boros ya. Kalau sudah menyesuaikan kebutuhan, pasti agar tidak boros. Kemudian yang terakhir T, token jadi awet. Itu menurut saya teman-teman ya. Hemat, harus kontrol penggunaan. E, elektroniknya. M, menyesuaikan kebutuhan. A, agar tidak boros. T, token pasti awet. Mungkin demikian teman-teman. Oke, untuk selanjutnya sekarang akan saya tunjukkan bagaimana sih cara mengetahui ada kebocoran listrik instalasi rumah kita teman-teman. Karena kadang-kadang juga ada salah satu kabel yang nempel ke ground tapi secara tidak langsung gitu ya. Jadi di situ terjadi kebocoran teman-teman. Maka oke, kita langsung ke sana saja biar tidak terlalu lama videonya teman-teman ya. Cara mengetahui apakah ada kebocoran listrik di rumah kita. Oke teman-teman, kita keluar ya ke halaman untuk mengecek apakah di rumah kita ada kebocoran listrik melalui KWH Pintar teman-teman. Di sini saya butuh kursi untuk naik karena cukup tinggi posisinya KWH meter saya. Nah sekarang sudah sampai. Kita buka saja. Nah itu sudah kelihatan ya teman-teman. Nah jadi di sini kita caranya mudah saja ya. Ini khusus untuk merek KWH e-tron teman-teman. Nanti caranya beda dengan merek-merek yang lainnya. Perhatikan ini hanya khusus untuk KWH merek e-tron. Nah caranya, kalau sudah kita pastikan bahwa di dalam rumah kita sudah tidak ada alat-alat elektronik ataupun lampu yang nyala, itu baru kita bisa dicek ya. Di sana harus benar-benar tidak ada beban sama sekali. Nah setelah dipastikan sudah tidak ada beban di rumah kita, baru kita di sini bisa cek ya teman-teman. Caranya mudah saja. Kita tekan 47 kemudian enter. Lalu di sini bisa dilihat apakah di sini ada angka apa tidak ya. Kalau di sini ada angka beban, artinya ada kebocoran listrik melalui instalasi listrik kita. Nah, itu harus benar-benar diperbaiki gitu teman-teman.
Oke, kita langsung saja prakteknya. 47 enter. Nah, kosong teman-teman. Tidak ada beban ya. Tidak ada beban sama sekali. Coba sekarang saya mau praktek. Saya mau nyalakan lampu. Di sini saya nyalakan lampu, teman-teman. Nah, itu sudah nyala. Itu nyala, teman-teman. Nah, itu. Sekarang kita cek. Apakah di KWH itu ada angka tertera di sana beban yang nyalakan lampu tadi? Sama juga kita tekan 47 enter. Ada, teman-teman. 16 watt ya, 16 watt. Saya menyalakan lampu 2 lampu, jadi satu lampu 8 watt, teman-teman ya. Oke, mungkin ini saja. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dijadikan sebagai pengalaman untuk teman-teman, khususnya bagi yang pemula banget. Terima kasih sudah mengikuti, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.